Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Yang terhormat Ibu Afe Agafe Kristina Situmorang, SHMH, sebagai dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak atas terungkapnya identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang kelas 1A. Studi kasus putusan nomor 6524K/Pinsus/2024/PN. Perkenalkan, nama saya Zara Gesta Levania dengan NIM 40122111182. Baiklah, kita mulai dari latar belakang. Anak adalah amanah Tuhan dan memiliki hak-hak yang harus dilindungi, termasuk saat berhadapan dengan hukum. Anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga bisa menjadi pelaku tindak pidana. Karena kondisi fisik dan psikologis anak masih berkembang, mereka rentan mengalami dampak negatif, terutama jika identitasnya terungkap. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan hak anak telah diatur dalam pasal 28B Undang-Undang 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Undang-Undang SPPA. Salah satu hak penting adalah kerahasiaan identitas anak dalam proses peradilan pidana. Namun, pada praktiknya masih banyak putusan pengadilan, termasuk di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, yang dipublikasi secara daring tanpa menyamarkan identitas anak. Hal ini bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang SPPA dan berdampak serius bagi masa depan anak, seperti stigma sosial dan trauma psikologis. Sistem direktori putusan MA yang seharusnya meningkatkan keterbukaan informasi justru kerap menjadi media pelanggaran kerahasiaan anak. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi, sehingga perlu ada upaya serius untuk menjamin perlindungan hukum anak secara nyata. Nah, di sini rumusan masalahnya. Pertama, bagaimana sih bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang identitasnya terungkap sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang kelas 1A. Lalu, bagaimana sih peran dan tanggung jawab lembaga peradilan dalam menjaga kerahasiaan identitas anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Tujuan dari penelitian saya, pertama, untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam kasus terbongkarnya identitas anak selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang kelas 1A. Lalu, untuk menganalisis dampak hukum yang ditanggung oleh pihak-pihak yang menyebarluaskan identitas anak melalui putusan hakim yang dipublikasi dalam direktori putusan Mahkamah Agung. Nah, manfaat dari penelitian saya, pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap identitas anak. Lalu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan dalam memahami dampak hukum serta penerapan sanksi pidana atas publikasi identitas anak dalam direktori putusan Mahkamah Agung. Lalu, kedua ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan pemahaman serta memberikan masukan terkait perlindungan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan penulis serta menjadi bagian dari pemenuhan syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bangka-Belitung. Lalu, landasan teori. Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam proses hukum adalah bentuk jaminan negara atas hak keamanan, keadilan, dan privasi anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan larangan publikasi identitas anak demi menjaga martabat dan masa depannya. Secara teori, perlindungan ini didasarkan pada teori hak asasi manusia yang menekankan hak anak atas privasi dan perlakuan yang bermartabat. Pengungkapan identitas anak dapat menimbulkan trauma dan stigma sosial. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif lebih diutamakan untuk memulihkan kondisi anak, bukan menghukumnya. Berikutnya, kerangka konseptual. Anak sebagai subjek hukum memiliki perlindungan khusus terutama saat berhadapan dengan hukum atau biasanya disingkat dengan ABH. Lalu dasar hukum perlindungan identitas anak, pertama ada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang 1945, lalu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang SPPA, dan pasal 19 dan 97. Hak anak dalam peradilan pidana. Pertama, identitas wajib dirahasiakan seperti nama, alamat, wajah, dan lain-lain. Pelanggaran dikenai sanksi pidana dan denda. Lalu fakta di lapangan.
Masih ada publikasi putusan yang memuat identitas anak dan berpotensi menimbulkan trauma serta stigma dan cyberbullying. Teori yang digunakan, di sini saya menggunakan teori hak asasi manusia untuk menjaga martabat anak, lalu teori perlindungan hukum, negara wajib melindungi kelompok rentan, lalu keadilan restoratif, fokus pada pemulihan bukan penghukuman. Nah, lalu metode penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris. Fokusnya pada praktik pelindungan identitas anak di lapangan. Data yang diperoleh itu melalui wawancara langsung dengan pihak terkait di PN Pangkal Pinang. Lalu sifat penelitian. Di sini saya menggunakan sifat kualitatif untuk memahami pengalaman, persepsi, dan fenomena secara mendalam. Lalu jenis dan sumber data. Pertama ada primer, yaitu hasil wawancara dengan hakim dan petugas pengadilan. Lalu ada sekunder, perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel hukum. Lalu bahan hukum primer itu ada undang-undang, peraturan, dan peraturan MA. Lalu bahan hukum sekunder itu ada literatur hukum dan jurnal. Lalu bahan hukum tersier itu kamus, ensiklopedia hukum. Lalu teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan library research atau studi literatur dan field research, yaitu wawancara langsung di PN Pangkal Pinang. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu analisis kualitatif non statistik. Lalu menafsirkan data berdasarkan isi dan relevansi terhadap fokus penelitian, lalu disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Nah, kita ada di penghujung dari seminar proposal kali ini, yaitu kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak, khususnya identitas yang terungkap sebagai pelaku tindak pidana, telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas anak untuk melindungi martabat psikologis serta masa depan anak yang masih panjang. Namun dalam implementasinya masih banyak ditemukan ketidaksesuaian, terutama pada praktik publikasi putusan perkara anak oleh lembaga peradilan, seperti yang terjadi di direktori putusan Mahkamah Agung. Beberapa putusan secara jelas mencantumkan identitas anak yang bertentangan dengan prinsip hukum dan dapat menimbulkan dampak serius seperti trauma, stigma sosial, dan gangguan dalam perkembangan anak. Identitas anak. Lembaga peradilan sejatinya memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin kerahasiaan dan perlindungan identitas anak, tetapi kenyataannya masih terdapat kelalaian dalam menjalankan amanat undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dan pengawasan yang lebih kuat terhadap sistem publikasi serta peningkatan kesadaran hukum bagi para aparat penegak hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan identitas anak bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga menyangkut kemanusiaan dan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan kondisi anak dibandingkan pendekatan penghukuman. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.